Halo, Assalamualaikum anak-anak Miss semua, apa kabarnya? Miss harap anak-anak Miss tetap selalu sehat ya. Tidak letih-letihnya Miss selalu mengingatkan agar anak-anak Miss menjaga kesehatannya ya. Terutama di saat situasi yang sedang kita hadapi ini diperlukan perhatian yang lebih ekstra menjaga kebersihan demi kesehatan kita. Begitu. Oke, kembali lagi bersama Miss Gaby dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak Miss kemarin sudah membahas ya di tema-tema yang sebelumnya, yaitu tentang teks non-fiksi. Kalian juga telah mencari tahu atau menggali informasi setelah membaca teks, atau juga anak-anak Miss sudah membandingkan informasi setelah membaca teks dan sebelum membaca teks, begitu, baik secara lisan dan juga visual. Nah, untuk pada pagi hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu tema 7. Nah, anak-anak Miss bagi yang memiliki buku bisa buka halaman 91. Nah, lalu apa sih Miss yang dibahas dalam tema 7 ini? Nah, adapun indikator yang ingin kita capai di dalam pembelajaran di tema 7, yaitu anak-anak Miss dapat menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Dan juga yang kedua, anak-anak Miss dapat menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan juga kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Begitu. Berarti sudah ketemu dong clue ataupun kata kunci yang akan kita bahas? Ya, anak-anak Miss semua benar. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pidato. Nah, di sini ada sepenggalan teks tentang kepemimpinan. Di Desa Sukamaju, Pak Andre baru saja terpilih menjadi kepala desa. Walaupun terpilih sebagai kepala desa, Pak Andre tetap memiliki sifat yang baik dan ramah kepada warganya. Tidak heran banyak warga yang menyukai Pak Andre sebagai pemimpin Desa Sukamaju. Pak Andre berencana berpidato di depan warganya untuk mengucapkan rasa terima kasih beliau atas terpilihnya sebagai kepala desa. Pak Andre ingin menyampaikan pidatonya dengan baik. Menurut kamu, apa isi pidato sebaiknya yang disampaikan oleh Pak Andre? Persiapan apa sajakah yang harus dilakukan Pak Andre agar ia dapat menyampaikan pidatonya dengan baik? Nah, kita masuk ke materinya. Apakah anak-anak Miss sudah tahu apa yang dimaksud dengan pidato? Atau anak-anak Miss pernah mendengar seseorang berpidato? Nah, kita masuk pembahasannya. Pidato adalah kata-kata yang disampaikan dan ditujukan kepada banyak orang. Ya. Lalu, teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Jadi, kalau pidato itu yaitu kata-kata yang ingin disampaikan kepada orang banyak. Kalau teks pidato, pidato yang ingin disampaikan tersebut berbentuk ke dalam teks, ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, anak-anak Miss sudah pernahkah melihat seseorang berpidato? Jika sudah, contohnya seperti di saat momen apa kalian melihat seseorang berpidato? Nah, secara nggak langsung di kehidupan kalian sehari-hari, waktu kita masih belajar normal, anak-anak Miss pada datang ke sekolah kan, belajar bersama teman, juga belajar mengajar, aktivitas seperti biasa sebelum pandemi sekarang ini. Nah, dan setiap hari Senin kita pasti mengadakan upacara bendera. Anak-anak Miss perhatikan tidak? Di setiap momen-momen ataupun di setiap tahapan-tahapan acara di pelaksanaan upacara bendera tersebut, sebagai pembina upacara pasti menyampaikan sebuah amanat. Nah, itu salah satu contoh yaitu seseorang yang berpidato. Nah, amanat atau pesan yang disampaikan kepada orang banyak, begitu. Kita masuk lagi next. Pidato biasanya dilakukan di depan orang banyak sambil memegang mikrofon. Jadi, seperti contohnya pembina upacara,
itu termasuk salah satu contoh seseorang berpidato. Nah, saat berpidato pastinya memegang mikrofon bukan demi audiens ataupun orang-orang di sekitarnya mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh yang berpidato. Nah, pidato dilakukan untuk memberi informasi tentang suatu hal kepada orang banyak, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan orator dan audiens? Nah, orator adalah orang yang ahli dalam berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Jadi orator itu contohnya seperti yang dijelaskan tadi, pembina upacara yang ingin menyampaikan pesan kepada audiens peserta upacara yang mendengarkan si orator berpidato, begitu. Nah, lalu dalam berpidato ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum berpidato. Yang pertama yaitu orator dapat menulis naskah terlebih dahulu atau teks pidato berdasarkan tema yang akan dibicarakan di depan audiens. Nah, beberapa untuk orator persiapannya perlu dipersiapkan terlebih dahulu ya, apa yang ingin ia sampaikan saat berpidato, begitu. Jadi boleh dalam berbentuk teks, naskah terlebih dahulu, dan juga boleh langsung untuk naskah pidatonya secara utuh atau juga mungkin secara garis-garis besarnya saja. Nah, di dalam tema, jadi tema itu adalah pokok pembicaraan yang akan dibahas saat pidato berlangsung. Nah, pastinya saat orator berpidato pastinya harus menentukan tema apa yang ingin ia sampaikan terlebih dahulu. Jadi, memang tema harus disesuaikan dengan acara berlangsung ya. Jadi, misalnya ini yaitu temanya 17 Agustus. Nah, pastinya berkaitan dengan perjuangan pahlawan-pahlawan dan pesan-pesan moral lainnya. Jadi, harus sesuai dengan tema. Tidak mungkin orator memasukkan tema lain yaitu mungkin tentang kebersihan, mungkin tentang kesehatan, sedangkan tema yang berlangsung adalah tentang yaitu Hari Nasional, begitu. Nah, berikut beberapa contoh tema. Ada tema kesehatan, pendidikan, kebersihan lingkungan, kepedulian, kepemimpinan, dan lain-lain. Nah, dalam menyampaikan pidato ada beberapa metode, yaitu pertama metode naskah, yang kedua metode memorize, yang ketiga metode impromptu, dan yang keempat metode extemporan. Miss, apa perbedaan dari keempat metode ini? Nah, kalau metode naskah, ya orator yang berpidato dengan membaca naskah secara langsung. Jadi, berpidato berdasarkan teks yang ia pegang, yang telah ia persiapkan terlebih dahulu. Lalu, kalau metode memorize, Miss, nah, dari judulnya atau dari nama besarnya itu memorize, kita bisa langsung menafsirkan bahwasannya metode memorize ini yaitu metode menghafal. Jadi orator ataupun orang yang berpidato tersebut mungkin terlebih dahulu disiapkan dalam bentuk naskah, namun ingin menyampaikannya berbentuk tanpa membaca naskah ya. Jadi mungkin oratornya bisa membuat naskah tersebut dihafal terlebih dahulu sebelum ia menyampaikan hasil pidatonya di depan umum, begitu. Lalu kalau yang ketiga adalah metode impromptu. Nah, impromptu itu seperti apa, Miss? Metode impromptu itu metode yang secara tiba-tiba. Jadi tanpa persiapan terlebih dahulu, orator langsung misalnya seperti ini. Ada seorang mungkin pejabat daerah ataupun pejabat ataupun Perdana Menteri ataupun yang lainnya, orang-orang penting yang datang ke sebuah acara. Nah, tanpa informasi terlebih dahulu tidak diinformasikan kepada beliau bahwasannya beliau akan berpidato pada acara tersebut. Namun, di saat momen
berlangsung, beliau diharapkan untuk menyampaikan sepatah dua kata pidato sebagai orang petinggi yang dihormati untuk menyampaikan pendapat ataupun pidatonya tentang acara berlangsung. Nah, itu yang dimaksudkan impromptu. Jadi, petinggi tersebut tidak mengetahui, lalu tiba-tiba di saat tiba-tiba disuruh untuk melakukan pidato. Jadi, tanpa persiapan, tanpa naskah, tanpa catatan kecil atau yang lainnya, langsung disuruh berpidato dengan tiba-tiba. Nah, itulah yang dimaksud dengan metode impromptu. Lalu kalau metode ekstemporan gimana, Miss? Nah, metode ekstemporan itu seperti orator terlebih dahulu membuat catatan-catatan kecil. Jadi, membuat catatan kecil yang berisi garis-garis besar hal-hal yang ingin ia sampaikan. Lalu dia saat orator naik di atas panggung dan memulai pidatonya, garis ataupun kerangka pikiran yang telah ia rancang terlebih dahulu tersebut ia kembangkan secara alami di atas pentas. Begitu. Itu adalah beberapa metode dalam menyampaikan pidato. Namun kita di sini tidak membahas lebih dalam tentang metodenya. Kita akan membahas tentang menggali isi teks pidato. Nah, dalam menggali isi teks pidato, hal-hal yang perlu diperhatikan saat berpidato yaitu pertama, kejelasan pengucapan kata saat berpidato, yang kedua, keras lembutnya suara saat berpidato, ya, atau disebut dengan intonasi. Terus yang ketiga adalah penggunaan kalimat yang santun serta tidak menyinggung pihak lain saat berpidato. Ya, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan 3 poin ini. Di saat berpidato, orator diharapkan untuk jelas mengucapkan apa yang ingin ia sampaikan, juga dengan intonasi yang tepat. Tidak intonasi yang tepat di saat momen ada kata yang ingin ditegaskan, mungkin lebih menaikkan sedikit nada suaranya, namun tidak diharapkan dengan menaikkan nada suara itu tidak menyinggung pihak lain yang dianggap mungkin lebih, kalau dibilang tidak menyinggung lah untuk audiens yang mendengarkannya tidak tersinggung dan tidak sakit hati dengan nada yang disampaikan oleh orator tersebut. Begitu. Nah, kita masuk ke menggali isi teks pidato. Nah, Pak Andre akan menyampaikan pidato. Berikut contoh teks pidato yang dibuat berdasarkan tema kepemimpinan. Anak-anak Miss bisa buka halaman 93 ya. Namun bagi yang tidak memiliki buku bisa memperhatikan lebih rinci dari teks yang Miss paparkan ini. Nah, dalam teks pidato itu ada beberapa unsur pidato yang baik ataupun kerangka dalam teks pidato. Yang pertama adalah salam pembuka. Di saat pidato, orator baiknya menyampaikan salam pembuka terlebih dahulu, jadi tidak langsung memasuki inti pembahasannya. Salam pembuka itu contohnya seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau yang lain sebagainya. Lalu tidak lupa juga untuk kata sapaan, kalimat sapaan. Nah, kalimat sapaan itu seperti apa, Miss? Seperti contohnya yang ini, yaitu yang terhormat Bapak Ibu warga Desa Sukamaju. Nah, itu termasuk kalimat sapaan. Terus yang ketiga adalah kalimat pembuka. Kalimat pembuka bisa kita ucapkan seperti kata pujian, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan lain sebagainya. Nah, isi pidato, anak-anak Miss di sini boleh langsung memulai hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Gitu. Lalu isi pidato, setelah isi pidato, inti yang ingin disampaikan masuk ke penutup pidato. Nah, biasa kalimat penutup ini berisi kesimpulan dari pidato yang disampaikan. Jadi lebih mengajak, mungkin dalam pidato ini bersifat persuasif ya, atau dia lebih bersifat mengajak seseorang untuk
mengikuti apa yang ingin orator ingin lakukan begitu. Nah, biasa berisi kesimpulan-kesimpulan yang ingin ia capai bersama audiensi begitu. Lalu ada salam penutup, bisa mungkin dengan terima kasih, selamat malam, atau juga mungkin untuk agama muslim bisa mengucapkan wassalamualaikum dan lain sebagainya. Jadi itulah yang berkaitan dengan menggali isi teks pidato. Kita sudah membahas sedikit lebih rinci apa itu salam pembuka, kalimat sapaan, kalimat pembuka, isi pidato, kalimat penutup, dan salam penutup. Oke, untuk sekian dulu materi kita mengenai isi teks pidato. Tadi kita telah membahas apa itu pidato, lalu apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum berpidato, apa yang dimaksud dengan orator, audiensi, terus tema-tema yang berkaitan dengan pidato itu identiknya seperti apa, metode penyampaian pidato, terus juga ada kerangka dalam pidato, dan hal yang perlu diperhatikan saat berpidato. Ya, untuk hari ini sampai sini dulu penjelasan Miss mengenai pidato. Kita sudah sudah mengenal sedikit tentang pidato. Jika ada anak-anak Miss yang belum paham mengenai pidato, bisa langsung tulis di kolom komentar, atau langsung WA pribadi Miss ya, untuk bisa menanyakan lebih lagi jika kalian tidak mengerti. Jadi hari ini sampai di sini dulu. Miss harap anak-anak Miss paham apa yang dimaksud dengan pidato, dan Miss harap anak-anak Miss bisa mencatat hal-hal penting yang Miss sampaikan tadi, demi sebagai kumpulan catatan kamu dalam materi pidato. Oke, sekian dulu materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.